Nah, kang baru orang kebetulan jelas. Nah, itu gobloknya coba panasin lho. Wis kudu video wae lho. Bisa lihat ya. Ini bukan kita. Itu makam penuh pasir. Jadi kita nggak berani jauh. Gas loh, barang merah. Berarti ketok mesinnya kantong aku sebelum. Dengan siapa dulu? Dengan siapa dulu? Bapak siapa? Nanang, Pak Nanang selaku Ketua PW. Ketua PWLS Ponorogo. Oke, gimana Pak Nanang makam tersebut? Menurut info dari identifikasi dari pemilik tanah, bahwasanya itu nama dari seseorang ketika itu setelah sholat asar itu dapat nama. Jadi awalnya hari itu bilangnya bermimpi bersih-bersih itu saja. Terus ditanyakan kepada mungkin orang tua atau katanya ada makam. Terus disurvei ke sini, terus sholat asar, terus dapat nama. Dan kita pelajari tidak ada literasi dari makam tersebut ataupun keterangan-keterangan dari sesepuh tokoh di lingkungan sini tidak ada. Terus dari literasinya Mbak Nur Salim yang katanya itu bahwa Nur Salim itu tidak bukan ada Sondrowati binti Firman Al-Yamani. Berarti bukan istri daripada Ki Ageng Nur Salim. Ya. Padahal menurut informasi ada yang mengatakan dulu-dulu itu istri ya, berapa istri ya, istri yang keberapa kayak gitu. Terus terkait tentang pembangunan makam tersebut itu sudah berdiri berapa tahun, Pak? Kira-kira 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. Pembangunan itu tahu nggak perkiraan menghabiskan berapa dana atau ongkos atau duit? Nah itu kurang paham. Kurang paham, tapi itu kalau kita lihat sak truk itu loh. Iya. Pasir itu loh sak truk. Kelihatannya kan ya cukup lumayan, karena dari kekerasan, semen dan lain sebagainya itu cukup kuat dan ada juga material besinya. Untuk menghilangkan framing dan menghilangkan kata-kata yang mungkin akan di framing seperti bangun sendiri, buat sendiri, bongkar sendiri, kan ada yang ngomong seperti itu. Juga ada terkait tentang pembahasan wah PWLS anarkis ya, kayak gitu. Kita mau tanya Pak Nanang terkait tentang makam ini ketika mau dibongkar, apakah sudah ada konsolidasi dengan aparat setempat, warga setempat ataupun bagaimana Pak Nanang? Jadi PWLS itu yang jelas kita sesuai dengan ADART, dengan peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Yang pertama kita dapat laporan dulu. Dapat laporan dari warga, kebetulan untuk Nyai Condrowakti kita laporan dari Pak Arianto pemilik tanah, terus kita tindak lanjuti, ketemu dengan Pak Arianto apakah begini-begini sesuai ini permintaan dari Pak Arianto. Nah, itu satu poin. Yang kedua, terus kita tindak lanjuti audiensi ke Pak Lurah sebagai pemangku otoritas tempat. Kemudian ketika audiensi sudah disepakati semuanya, maka kita lakukan langkah selanjutnya identifikasi. Kita pelajari dulu, pelajari yang akan kita bongkar. Sekiranya itu sudah cukup, maka tidak ada tidak ada kok arogan, itu tidak ada.
karena ada sudah kesepakatan dari PWI, dari pemilik tanah, warga setempat, dan pamong desa. Di sini juga kita menghadirkan dari aparat kepolisian. Kemarin kita tembusan juga ke Kapolres, terus Kapolsek, bahkan Dandim, Koramil, kecamatan sudah kembali. Jadi kita sudah sesuai kesepakatan dan aturan-aturan yang ada. Jadi kita sama-sama sepakat, kita juga bikin surat kesepakatan. Suratnya kita jom ya. Ini surat kesepakatan ya teman-teman. Jadi ini sudah melalui proses atau prosedur yang sesuai, tidak anarkis ataupun tidak bertindak sendiri. Sudah mulai. Oke, terima kasih Pak Nasir. Pada intinya begini Mas, saya dari Kasepuan. Kesepuan ya. Jadi Dengan Bapak siapa dulu? Pak Abdul Khalik. Pak Abdullah Khalik, Kesepuhan PWILS Ponorogo. Ya. Dipun Pak. Jadi begini, pada intinya PWILS ini tidak mau untuk pembelokan sejarah. Ya. Jadi untuk meluruskan sejarah yang ada. Jadi nanti intinya ke depan anak cucu kita nanti tidak terbelokkan oleh sejarah-sejarah palsu begitu. Ya, jadi semuanya itu sudah ditelusuri dari ahli situsnya dan sebagainya, sehingga PWILS baru melakukan sesuatu seperti yang dilakukan pada saat sekarang ini. Itu pun semua melalui perjalanan yang bukan 1 hari 2 hari untuk penelusuran tentang hal itu. Kira-kira itu berapa penelusuran makam Condrowati yang memang sudah sepakat itu makam palsu? Sudah disinyalir itu sudah lama, cuman laporan sampai hari eksekusi sekitar 2 minggu. Kebetulan alhamdulillahnya masyarakat semakin sadar akan adanya pembelokan sejarah, terutama alhamdulillahnya laporan di sekitar 2 minggu. Ini yang paling cepat. Kalau masalah pemantauan sudah lama dan Ponorogo masih ada beberapa titik yang disinyalir itu memang masih 2 atau 3. Dan kami menghimbau PWILS sebagai organisasi dalam visi misi untuk pelurusan sejarah, kita harapkan masyarakat kita sadar dan mau mengkaji situasi, kondisi ataupun pengetahuan yang sifatnya tidak ada data, tidak ada literasi, bahkan sudah kita ketahui bersama bahwasanya sampai pembelokan akidah barang, ya. Nah, itu nanti kalau ditemui semacam hal semacam ini, mohon untuk masyarakat kita bekerjasama, bersinergi untuk meluruskan sejarah bersama-sama supaya generasi kita mengenal sejarah kita yang ada. Oke, terima kasih Pak Nanang selaku Ketua PWILS. Semoga semakin solid, semakin jaya, semakin maju demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.